Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah
yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam, dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Seperti tanah kering, tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemurahan
Mari sama-sama kita naikkan pujian ini saudara. Katakan, ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Sekali lagi panggil nama itu, katakan, ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Dan ku pandang, oh kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memuliakanmu. Saya rindu yang wanita saja naikkan pujian ini. Engkaulah rinduku, Amin. jiwaku haus kepadamu, Seperti tanah kering, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. mari yang pria sekarang katakan, ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Sama-sama katakan, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan. Mari jemaat saja katakan, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Biar musik naikkan pujian ini. Mari kita renungkan kasih Tuhan yang Tuhan sudah curahkan dalam hidupmu.
Betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya kasih Tuhan. Sehingga hari-hari ini kalau kita merenungkan apa yang Tuhan sudah buat, itu tidak sebanding dengan apa yang pernah dan sudah kita lakukan. Karena itu tetaplah setia di dalam Tuhan. Tetaplah berharap di dalam Tuhan. Tetaplah senantiasa mengikut Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Mari angkat tangan kita dan mulai sembah Dia. Mulai katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kau baik, sungguh baik. Dan sangat amat baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita yuk tinggi-tinggi. Lebih lagi mau katakan, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat, oh, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Biar bibir kami memegahkan Engkau Tuhan. Biar lidah kami memuji-muji akan Engkau. Haleluya. Haleluya. Mari semua sembah Tuhan. Mari semua sembah Dia. Dia yang layak dimegahkan, dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Ora bashana la ramaya la rabala rabala bashane. Kiara la rabala rabala bashede de 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 de. Kiara la rabashera da bashanda. Hina maya mashi. La rabala 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 bashede de de. Kiara takashana. Kiere boshera la rabashanda. Shana la rabaya la rabo. Kiere boshera de boshana. Oh Jesus, Jesus, we worship You, O Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, oh. Mari kita bangkit berdiri dan angkat kedua tangan kita, saudara. Bersama katakan, bagimu segala pujian, kemuliaan. Allah besar dan ajaib kuasanya. Semua makhluk kan menyembah Yesus Tuhan. Engkau Raja segala
kuasanya. Semua makhluk kan menyembah Yesus Tuhan, Engkau Raja, segala Raja. Katakan lebih lagi. Bagimu segala pujian, kemuliaan, Allah besar dan ajaib kuasanya. Semua makhluk kan menyembah Yesus Tuhan, Engkau Raja segala. Oh, bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, kemuliaan, Allah besar dan ajaib kuasanya. Semua makhluk kan menyembah Yesus Tuhan, Engkau Raja segala Raja. Engkau Raja segala Raja. Engkau Raja segala Raja. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang siap memuji-muji Tuhan katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Saudara, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada hari depan yang penuh dengan harapan. Di dalam hadirat Tuhan, kita bisa tertawa. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam mulutku, jiwaku bersorak memuji namamu. Katakan, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita kamu hadir di sini. Dari menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Yang setuju katakan haleluya. Katakan, biar hari-hari ini kita mau nyatakan, yuk. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, yang tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, aku selalu angkat tanganmu katakan, baru lagu baru dalam, yes, mulutku bersorak. Lambaikan tanganmu katakan, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Amin. Dan ku menari memuji Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Yang percaya Yesus dahsyat katakan haleluya. Belum semua. Yang percaya Yesus dahsyat katakan haleluya. Yes. Saya mau saudara bentuk hati dengan tanganmu yuk. Siap saudara? Siap ya? Sama-sama kita mau
bernyanyi, memuji Tuhan. Katakan la 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 la. Yes. La 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 la. La 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 la. La. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari bersyukur di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir. With drums only, katakan, dan ku menari Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji Yesus, sukacita Rohmu hadir. Sekali lagi katakan, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Percaya Yesus dahsyat, katakan haleluya. Sama-sama nyanyi ya, katakan bersama. La 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 la. La 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 la. La la, haleluya. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Yang setuju tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan yang dahsyat. Katakan, Dia Tuhan yang luar biasa. Siap nyanyi lebih lagi? Tepuk tangan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, bertepuk tangan. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. The one and only, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan. Di mana? Yeah. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari sorakan haleluya. Wow. Wanita saja, come on ladies. Amin. Dia berperang. Para pria, yuk jangan mau kalah, katakan. Tepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Sama-sama. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Di dalam Yesus kita punya pengharapan. Di dalam Yesus kita punya masa depan. Dan Dia mau saudara dan saya untuk bangkit dan jadi pemenang. Katakan bersama, bangkit. Sekali lagi, bangkit.
jadi pemenang. Bangkit, jadi pemenang. Sekali lagi bangkit, jadi pemenang. Woo! Nyanyi sama-sama ya. Siap? Ready? Oke. Siap nyanyi. Sang, se. Para pa 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 para. Para pa 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 para. Oh oh. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa pa pa. Lambaikan kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan Tuhan yang memberi bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan sekali lagi Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan. Sekali lagi katakan, Dia perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 para. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Mari sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Woo! Tepuk tangan yang dahsyat yuk. Lebih lagi. Haleluya. Thank you Jesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari jemaat saja katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama saudara. Katakan, aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan. Yes. Punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus
Aku masih punya Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri saudara. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Terima kasih untuk siang ini Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan beribadah, menikmati hadirat Tuhan, dan kami mengalami kelepasan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami membuka hati kami untuk mendengar apa yang firman-Mu akan sampaikan. Oleh karena itu damai sejahtera sukacita turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus semua yang percaya berkata amin. Waktu saudara menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, anugerah Tuhan turun buat kita. Semakin saudara menyembah Tuhan, semakin saudara menyembah Tuhan, ada roh Allah yang turun dalam hidup kita. Saudara berasa atau tidak berasa, tiba-tiba saudara yang tadi kesini dengan hati kesal, tiba-tiba ada damai sejahtera, saudara bisa tertawa. Itulah hadirat Tuhan. Waktu saudara dari rumah, saudara bingung mau ngapain ya, kesel, marah. Tiba-tiba saudara datang di sini, ikut ibadah, menyembah dengan serius, saudara fokus. Tiba-tiba yang hatinya kesel dirubah menjadi sukacita. Itulah hadirat Tuhan. Nah, saya mau mengajak bahwa masuk tahun 2023 yang kita butuhkan adalah anugerah. Katakan sama-sama, anugerah. Apa itu anugerah saudara? Anugerah adalah sesuatu yang menyertai hidup kita. Ketika kita bekerja, kayaknya seolah-olah pintu tertutup. Karena ada anugerah Tuhan, pintu itu terbuka untuk kita sendiri, pribadi. Orang berkata gak mungkin pekerjaan ini sudah susah, tidak ada orang yang bisa berhasil. Karena kita memiliki anugerah, kita mempunyai hadirat Tuhan, kita mengandalkan Tuhan 100%. Jalan yang putus, jalan yang tidak bisa dibuka, terbuka tiba-tiba. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak berhasil menjadi berhasil. Dari yang tidak punya masa depan, punya masa depan. Itulah anugerah. Saudara, walaupun saudara orang percaya, tidak semua orang percaya Yesus bisa mendapatkan anugerah. Tanda-tanda orang yang mendapatkan anugerah gini loh saudara. Setiap situasi, dimanapun berada, apapun yang terjadi, semuanya dia merasakan penyertaan Tuhan, Immanuel bersama dia. Saudara, salah satu bentuk anugerah, saya kasih contoh teman saya, pramugari dari sebuah perusahaan pesawat internasional, saudara, di Timur Tengah, saudara. Selama COVID, ya udah, PHK kan. Dia nggak ngapa-ngapain, saudara. Tapi hidupnya mengandalkan Tuhan 100% dan saya salut luar biasa, saudara. Dia sampai cerita bahwa hidupnya dia, keuangannya dia sebenarnya udah nggak ada, minus total. Tapi di rumahnya saudara, setiap hari ada teman-temannya yang datang bawa makanan. Dari yang nggak bisa makan sampai makanan itu berlimpah. Itulah yang disebut anugerah. Setiap hari dia dibawa temennya, ayo ikut ke mall, temenin gua jalan-jalan. Jadi dia tiap hari jalan-jalan dan sebenarnya yang mestinya dia cari makanan, mengeluarkan uang, hari itu dia bisa menyimpan uang. Dia bisa kumpulkan uang karena ada orang-orang yang menyertai dia. Seperti Nabi Elia, saudara, di Sungai Kirit, saudara. Dia ditaruh di sana 3,5 tahun. Secara manusia tidak mungkin dia bisa hidup karena tidak ada makanan. Tetapi pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan selama 3,5 tahun. Setiap hari burung gagak memberikan dia makanan setiap hari selama 3,5 tahun. Saudara, mungkin perusahaan saudara ya udah macet. Pekerjaan saudara tertutup. Saudara andalkan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Dan tiba-tiba saudara
Tuhan membawa saudara ke suatu tempat di mana saudara nggak ngerti pekerjaannya, bukan bidangnya, tidak ngerti sistemnya, tapi dipercayakan, dikasih modal, dikasih saham, dikasih segala sesuatu, dipercayakan, dan saudara bekerja, dan saudara semakin hari perusahaan itu yang tadinya minus, tiba-tiba untung. Itulah anugerah. Makanya di klip khotbah saya, saudara, kalau saudara mengikuti Instagram saya, setiap hari saudara harus duduk diam minimal 15 menit. 15 menit. Main game 15 menit mah cepet saudara. Marah-marah stop. Ya baru 15 menit. Coba duduk diam 15 menit. Tidak terganggu suami, istri, anak-anak. Duduk diam. Buat saya ya, waktu ternikmat untuk duduk diam itu jam 4 pagi. Jam 3 pagi. Orang lagi tidur. Tidak ada suara motor. Tidak ada suara apa-apa. Saudara duduk diam. Cuman mengucap syukur. Bukan meminta. Doa kita selalu banyak meminta. Tuhan berkati saya. Tuhan berkati anak saya. Tuhan berkati kantor. Tuhan berkati ini. Tuhan saya minta ini. Sembuhkan saya. Benar. Tapi bisa gak belajar ya dari sekarang ya. Praktek ya nanti ya saudara ya. 15 menit cuman duduk diam dan cuman berkata gini. Terima kasih Tuhan. 15 menit. Itu susah saudara. Tapi kita mesti belajar. Kita mesti latih. Kita mesti latih diri kita ini untuk duduk diam. Kalau gak bisa 15 menit. 5 menit pertama. 5 menit pertama saudara itu ya. Wih gelisahnya segelisah-gelisahnya. Makanya kalau mau doa handphone. Kalau saudara punya rumah di lantai. Rumahnya 2 lantai. Handphonenya ditaruh di lantai 1, saudara di lantai 2 supaya fokus. Kalau nggak bisa. Siapa yang mengandalkan Tuhan setiap hari? Siapa yang menikmati hadirat Tuhan setiap hari? Siapa yang duduk diam sama Tuhan setiap hari? Saudara 2023 dunia semakin gila. Tetapi saudara tidak menerima kegilaan dunia. Tetapi saudara akan melewati tahun 2023. Badai boleh datang. Karena Immanuel menyertai saudara. Saudara melewati tahun 2023 dengan melihat pelanginya Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Kita anggap remeh ya, aduh 15 menit sibuk kita. Saudara kalau mau ngomong sibuk, kapanpun semua sibuk. Tapi drakor gak sibuk tuh kita. Serinya 3.525, buset. Wih. Bisa lu kita nonton lu saudara. Bisa lu kita bela-belain lu. Bisa apa aja yang tidak berhubungan dengan hal yang rohani. Walaupun berat, susah, kita bisa melakukannya. Tetapi mengandalkan Tuhan setiap hari 15 menit saja itu susah. Tapi kalau saudara bisa praktekkan setiap hari, saudara jalan saudara ditetapkan sama Tuhan. Dan Tuhan memberitahukan arahnya yang sebelah sini. Besok ke sini, ketemu klien, ketemu apapun pintu yang tertutup. Karena saudara bawa hadirat Tuhan. Karena saudara setiap hari ada di dalam hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan ada dalam diri saudara. Setiap pintu tertutup karena saudara ada hadirat Tuhan. Tuhan yang membuka setiap pintu yang tertutup. Amin. Tidak ada kata yang susah. Tidak ada kata yang tidak mungkin. Semuanya bisa. Dan setiap orang percaya harus melihat keajaiban mujizat Tuhan. Ikut Tuhan memang tidak selalu diberkati. Enggak saudara. Ikut Tuhan ya kerja keras, berusaha, hidup dalam integritas, pikul salib, mengeluarkan air mata. Dan saudara akan melihat kuasa Tuhan turun dalam hidup saudara. Kitab Amsal berkata orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang benar yang mengandalkan Tuhan. Jalan orang benar sudah ditetapkan. Jadi kalau saudara orang benar, gak usah takut. Nanti makan gak? Orang benar pasti makan. Orang benar pasti ada jalannya. Orang benar saudara jalan-jalannya sudah dibuat sama Tuhan. Bahkan Tuhan berkata sampai masa tuamu dan putih rambutmu. Aku Tuhan yang menyertai bahkan mengendong engkau sampai masa tuamu. Amin ya saudara. Kalau saudara lihat sesuatu tertutup, belajar percaya. Ada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar.
Doa bisa dinyanyikan. Nyanyian bisa menjadi sebuah doa. Kalau saudara gak bisa berdoa lama-lama, bernyanyi seperti tadi. Aku masih punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Tuhan yang besar. Tuhan yang menghandle hidupku. Semua perkataan kita harus kata-kata firman Tuhan. Dan kata-kata positif. Sehingga saudara akan melihat betapa luar biasanya Allah kita. Saya melihat Tuhan itu betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Walaupun hidup ini tidak semulus dengan doa kita, sesuai doa kita. Doa kita kan mau kan supaya kita punya anak, kita punya cucu, kita sehat, semakin hari dipromosikan, fasilitas bagus. Tetapi kadangkala hidup itu seperti roda berputar. Waktu roda di atas kita memuji Tuhan dengan gampang luar biasa. Tetapi waktu roda berputar di bawah sulit sekali kita tersenyum dan mengucapkan terima kasih Tuhan. Sulit sekali. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, percaya apa saja yang dia kerjakan, Immanuel menyertai dia saudara. Di luar sana saudara, orang gak percaya Tuhan hidupnya berhasil. Sangat berhasil. Jepang negara yang tidak butuh Yesus. Jepang menyembah dewa matahari. Tetapi mobil yang saudara pakai Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, made in Japan. China tidak butuh Yesus. China akan bakar Alkitab saudara dan saudara sebagai misionari akan masuk dalam penjara. Tetapi China menjadi negara adidaya yang besar luar biasa. Karena apa? Daya juang orang Jepang, orang China itu melebihi kapasitas negara-negara lain. Maksud saya ke apalagi saudara yang punya Tuhan, yang punya roh Allah yang dahsyat besar, harusnya bisa melebihi batas yang saudara miliki sekarang. Kita bisa hardik apapun dalam diri kita. Kita bisa kuasai dan kita bisa berkata, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang memikul segala masalah dan segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberi kekuatan. Oleh karena itu tahun 2023 jangan takut lagi, jangan khawatir lagi, jangan bingung lagi. Kita percaya, kita andalkan Tuhan. Amin saudara. Nah, bagaimana supaya kita percaya? Bagaimana saya bisa melewati tahun 2023? Bagaimana saya bisa mengandalkan Tuhan? Saudara, nomor 1 dan 2, saudara mesti ingat, kita harus punya mentor yang benar. 2 tahun saya ngomong mentor dan komunitas. Kalau saya ngomong berkali-kali, artinya ada sesuatu yang penting. Kalau saya ngomong berkali-kali mentor dan komunitas, berarti itu memang saudara harus miliki supaya kita melewati tahun 2023 dengan baik. Firman Tuhan juga berkata bahwa setiap orang harus dididik saudara. Setiap orang harus dituntun, diajari dan dididik dan terus belajar selama masih hidup. Karena dengan didikan, diajar, saya percaya orang tersebut bertambah pintar, bijaksana, dan sadar akan kesalahannya. Saudara, karena pada dasarnya saudara dan saya adalah manusia yang mudah menyimpang kalau tidak pernah diajar dan dididik, khususnya pria. Wanita-wanita yang sekarang memiliki suami yang kaya banget luar biasa. Di dalam konseling keluarga kita, saudara, suami istri saya dan Pastor Nelly, kita selalu dengar gini, lebih baik suami saya miskin kembali dibanding sekarang uang mereka banyak, tetapi hidup mereka, saya dan suami seperti tidak punya status hubungan suami istri. Semakin kami kaya, semakin kami diberkati, semakin pernikahan kami semakin kacau. Hobi suami saya semakin aneh dan aneh dan aneh, dan selalu ada simpanan perselingkuhan di mana-mana. Lebih baik suami saya miskin, karena waktu miskin kita bisa duduk bersama dalam satu meja, tersenyum, mendukung dan mensupport. Pria harus dididik. Setuju gak para wanita? Ih kenceng banget.
Suami pria, anak remaja pria harus dituntun, harus dididik, harus dimentori supaya semakin hari semakin diberkati, saudara semakin bijaksana, tidak sombong dan tidak aneh. Mari buka handphone saudara, lihat grup saudara. Apakah grup saudara orang-orang yang sehat secara keluarga, sehat secara keuangan, pekerjaan mereka baik, tidak ada hutang, tidak ada perceraian, tidak ada gugatan yang macam-macam. Atau sebaliknya, penuh masalah, teman-teman saudara, penuh kata pengen cerai, pengen mati, gak punya masa depan. Karena dengan siapa kita bergaul akan menentukan masa depan saudara. Dengan siapa saudara berteman, dengan siapa saudara bermain, dengan siapa saudara berbicara, menentukan keluargamu semakin hari semakin baik atau tidak. Saya punya grup saudara, grup yang positif semua. Nggak ada tuh kata-kata yang yuk kita cerai yuk. Kapan-kapan kita kudeta istri kita yuk. Nggak ada saudara, semuanya firman Tuhan. Semuanya mensupport, semuanya mendukung saudara. Oleh karena itu nomor 1, bergabunglah dalam komunitas yang sehat. Gereja ini terus mengajak saudara terlibat dalam komunitas kami. Mungkin saudara masuk, aduh gak cocok. Pindah lagi cari yang cocok. Cari komunitas itu kayak cari pertemanan. Chemistry-nya dapet gak sih? Klik apa gak sih? Kalau saudara di luar sana, saudara bertemu dengan teman-teman yang berbeda gereja, tetapi saudara bertumbuh dengan komunitas ini, bergabung. Gak harus di gereja ini. Kalau ada mentor-mentor di sana yang bisa membuat saudara bertambah baik, bertambah bijaksana, bertambah saudara haus sama Tuhan, bertambah saudara sayang sama istri dan anak-anak saudara, cari saudara. Kita tidak mungkin kuat melewati tahun 2023 tanpa mentor yang benar, tanpa komunitas yang sehat. Jadi kalau saya ngomong terus-menerus ya saudara ya, artinya memang ini penting loh saudara. Penting saudara, harus ada mentor, harus ada komunitas supaya saudara semakin hari dididik dan terus semakin menjadi baik. Bagaimana anak saudara bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar? Ya kirim ke tempat kursus bahasa Inggris. Dididik dengan orang-orang profesional. 2, 3 tahun, 4 tahun kemudian anak saudara pasti bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Bagaimana supaya saudara, istri saudara bisa memasak dengan baik? Ya kursus sekolah masak saudara. Supaya diajari, dididik, punya mentor cara bermasak yang baik dan benar. Bagaimana seorang bisa menjadi bijaksana, tidak sombong? Cemplungkan dia ke dalam sebuah komunitas. Carikan teman yang bijaksana, otomatis kita semua akan berubah menjadi pria-pria, wanita-wanita yang sangat bijaksana. Saudara, Amsal 15 ayat 31 berkata, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Jadi orang yang membuka telinganya dan mau ditegur, dia akan menerima kehidupan di tengah-tengah orang bijak. Jadi perhatikan kiri kanan saudara, dalam lingkungan orang bijak apa enggak? Kapan sih kita harus ditegur? Setiap saat. Kapan sih kita harus dididik? Setiap saat. Kapan sih kita harus diajari? Setiap saat. Kok kayak anak kecil? Ya memang begitu. Karena semakin hari ternyata saudara survei membuktikan semakin hari orang yang lama tidak pernah dididik, tidak pernah belajar, tidak ada komunitas, hidupnya pasti jadi aneh. Biang kerok, bahan keributan, bikin masalah di mana-mana saudara. Teguran keras akan selalu membawa kepada kehidupan dan membuat kita bertambah bijaksana. Teguran keras akan selalu membawa kepada kehidupan dan membuat kita bertambah bijaksana.
Amsal 15 ayat 32 berkata, siapa yang mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Jadi kalau saudara gak mau dididik, saudara sedang membuang diri sendiri. Tetapi siapa yang mendengarkan teguran, saudara memperoleh akal budi. Amsal 19 ayat 20 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depanmu, saudara. Jadi orang-orang tua ya, orang-orang yang sudah pengen punya cucu, harusnya semakin hari semakin bijak. Semakin hari saudara mengerti masa depan saudara seperti apa. Karena saudara mau diajar, saudara. Kita udah ada komunitas usia lanjut ya. Umat saudara silahkan bergabung setiap Rabu jam 11 di lantai 11, saudara. Mari bergabung. Jadi supaya semakin hari waktu saudara, rambut saudara semakin putih, saudara semakin bijaksana, bukan semakin bawel. Bukan semakin overthinking, semakin negatif, semakin mengecewakan buat keluarga saudara. Nah saudara, salah satu anak rohaninya Rasul Paulus itu Timothy, saudara, Timotius. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 Rasul Paulus ngomong sama Timotius. Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Karena Timotius saat itu umur 20-an, saudara. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Karena Timotius, saudara, saat itu saudara, dia adalah orang yang pertama, anak muda yang memimpin sebuah ibadah dan mengajarkan anak-anak, mengajarkan orang-orang bagaimana hidup di dalam Yesus, di dalam Tuhan secara benar. Bahkan Timotius berani, saudara, mengusir kepada ajaran-ajaran sesat di zaman itu, saudara. Dia sangat berani karena apa? Gurunya Rasul Paulus yang dahsyat luar biasa. Saudara kayak kungfu kan, saudara. Muridnya bisa jago gitu, kenapa? Gurunya jago. Kalau saudara nonton IP Man ya, 1, 2, 3 dan keempat, itu film bagus sekali. Bisa menjadi materi hidup, materi hikmat kita, materi pembelajaran kita. Jago tapi bijaksana. Jago tapi gak sombong. Jago tapi gak norak. Jago tapi tidak membuat masalah. Jago hanya duduk diam seperti emas, diam saja dan berhikmat bijaksana. Film itu luar biasa menurut saya. IP Man 1, 2, 3 dan 4. Dan yang terakhir keluar lagi kan Master Set. Musuh yang menantang IP Man dan kalah. Nah itu diangkat lagi ceritanya. Akhirnya saudara dia yang sombong, akhirnya dia berkata, kungfu saya hebat memang. Tapi tidak berguna, tidak bisa menolong orang banyak. Saya tidak menjadi bijaksana, tetapi menjadi sombong. Akhirnya saudara dia merubah filosofi hidup. Bukan soal berapa lama saudara hidup, tetapi seberapa banyak dampak yang bisa saudara bantu untuk orang-orang banyak. Nah saudara, bukan masalah umur untuk bisa mempengaruhi dan dipengaruhi. Tetapi dengan masalahnya dengan siapa kita dimentorkan. Tidak ada mentor, maka tidak ada apa? Baca bersama-sama. Tidak ada mentor, tidak ada pertumbuhan. Saudara ke gereja seminggu sekali pasti gak cukup. Saudara pasti lupa hari Minggu yang lalu yang khotbah. Dia ngomong apa pendeta tersebut. Masih ingat? Tetapi kalau mentor saudara, dia menyadarkan, dia menegur dengan kasih. Dia mengajak saudara dengan bijaksana, ngobrol saudara. Dan saudara ingat, pengaruh membuat perkataan yang biasa-biasa saja. Kalau saudara punya pengaruh, perkataanmu yang biasa-biasa saja menjadi apa? Luar biasa. Sebaliknya, tanpa pengaruh perkataan luar biasa menjadi biasa. Saudara, kalau waktu kita punya Roh Allah, kita bisa ngomong di depan orang dengan penuh karisma. Saudara, karisma itu datangnya ya, kita menurut andalan Tuhan ya. Semakin saudara dekat sama Tuhan, saudara semakin berkarisma dan berwibawa. Semakin saudara mendekat lagi sama Tuhan,
semakin berkarisma dan berwibawa. Makanya orang dunia bisa berkata gini sama kita, lu kok beda ya? Ada sesuatu gua gak ngerti apa. Lu tuh beda, hebat, dahsyat. Karena apa? Semakin kita mendekat sama Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan, hidupmu penuh dengan karisma. Hidupmu penuh dengan wibawa Allah. Hidupmu penuh dengan otoritas Allah. Dan semakin hari semakin menjadi bijaksana. Amin. Bertumbuh dalam KUR kira-kira sudah 5 tahun ya. Banyak sekali perubahan yang saya dapat setelah mengikuti KUR ya. Karena di situ berbagai macam teman-teman berkumpul ya. Bukan sekedar yang rohani-rohani aja yang kita bicarakan di sana ya. Di sana banyak dirubahkan juga karakter saya, pola pandang saya dalam berbisnis, dalam apapun. Karena di KUR itu lebih banyak sharingnya tentang yang umum, tentang yang rohani, semua kita dapat di dalam KUR itu. Jadi begitu sangat luar biasa KUR membentuk kehidupan saya. KUR itu juga rumah kedua buat kami, itu di mana KUR itu rohani kami itu semakin ditumbuhkan, semakin disirami, semakin dibentuk, karakter kami semakin diubahkan sedikit demi sedikit. Kami semakin mengenal Tuhan lebih lagi, lebih memahami Tuhan lebih lagi, di mana kita bertemu dengan orang-orang bisa saling sharing, saling mendukung doa, saling membantu satu dengan yang lain. Berikut adalah pengumuman GMCC sepekan. KOM 100 reguler angkatan 75 kelas akan dimulai pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 14.30 hingga 17 waktu Indonesia Barat. KOM 200 siang dimulai pada tanggal 5 Maret 2023 pada pukul 14.30 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Syarat mengikuti kelas ini adalah usia minimal 17 tahun dan wajib sudah lulus KOM 100. Akan diadakan audisi Departemen Musik PPA dengan persyaratan sebagai berikut. Bagi yang mau mengikuti audisi untuk vokal silakan menghubungi nomor sebagai berikut, dan untuk musisi silakan menghubungi nomor sebagai berikut. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan Anak yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Immanuel, Jehovah, Engkau ada di samping dan di setiap situasi yang ada. Dalam nama Yesus. Amin.